Untuk perkembangan kasusnya dijelasin sama Bang Roland kuasa hukum saya. Soalnya saya sebenarnya nggak gitu ngerti sama bahasa hukumnya. Ya, Gimana? jadi kemarin itu ya setelah Bu Jessica juga sudah posting di Instagramnya memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri, Pak Jokowi berkaitan bagaimana ini tindak lanjut daripada laporan polisinya. Kemarin kita pun mengikuti prosedur hukum. Kita mengajukan surat kepada Bapak Kabareskrim, kepada Bapak Karwasidik supaya bisa memberi atensi kasus ini kan begitu. Karena juga kita mendapatkan fakta ada korban-korban lain gitu loh di dalam kasus ini dan terlapor CSB itu mangkir terhadap panggilan kepolisian. Tetapi sebagaimana dia malah bisa menggugat nih si Bu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent kan begitu kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah artinya kan dia bisa mangkir dari panggilan kepolisian tapi bisa mengajukan gugatan. Harusnya ini kan orang yang dipanggil oleh kepolisian ini kan tetap menghadap. Kalaupun dia meyakini dia tidak bersalah, dia harus meyakinkan itu kepada penyidik, menghadirkan materi, pembuktian dan sebagainya. Kan begitu. Kira-kira ada fakta terbaru nggak? Tadi kan banyak korban juga ternyata yang banyak di belakang itu. Tapi ada fakta-fakta yang masih tersimpan nggak kira-kira dari dari masyarakat yang belum tahu? Yang kita masih upaya hukum sampai saat ini kita juga bingung gitu. CSB ini merasa sekuat apa kan gitu kan? Karena laporan polisi ini sudah 4 loh. Itu di tingkat Polda semua. Di Polda Bali ada 2, di Polda Jatim ada 1, di Polda Metro ada 1 juga. Kok dia bisa semau-maunya sendiri mangkir daripada panggilan kepolisian itu? Nah ini yang kita sama-sama mau meminta atensi Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, penegakan hukum pidana ini kan pro justisia demi keadilan kan, sebagaimana juga Bu Jessica ini kan ya orang yang melapor itu kan butuh kepastian hukum kan gitu. Masa laporan saya terus terlapor nggak datang seenaknya sendiri ya gitu ya Bu Jess ya. Iya, seakan-akan kan kita melihatnya wah terlapor ini kok bisa kebal sekali sama hukum Indonesia ya, siapa yang melindungi dia gitu kan. Kita maksudnya sama-sama warga negara Indonesia, kita patuh akan hukum, tapi kenapa terlapor bisa seakan-akan kuat, seakan-akan dia terlindungi dan seakan-akan dia bisa bebas melewati panggilan kepolisian, melewati peraturan yang ada gitu. Tapi dari kakak sendiri melihat banyaknya korban dan masih bergulir terus panjang seperti ini, tendensi yang dari pihak Jedar sendiri yang berpikir selain adanya orang di belakang ini, mungkin ada lagi nggak kira-kira yang masih dituduhkan kira-kira? Dan karena pun juga kita melihat ya, selain korban yang sudah melapor, mungkin ada korban-korban yang lain juga. Tetapi kan sebagaimana korban-korban itu menghubungi Bu Jessica, ya kan melalui DM Instagram ya Bu, ya baru mereka menunjukkan, saya juga ada yang laporannya lebih dulu malahan, kan begitu. Tetapi juga konfirmasi kepada kita sama aja, CSB mangkir. Dan kita nggak tahu nih kelanjutannya bagaimana, apakah terlapor memang bisa begitu ya. Kan begitu. Makanya di situ saya akhirnya kita tetap ikuti proses hukum, ikuti prosedur hukum. Kita tetap selain kita Bu Jessica posting di Instagramnya, kita tetap prosedur hukum berkirim surat. Kita ini kan orang yang tahu prosedur hukum bagaimana. Nah, itulah kita memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kabareskrim, Bapak Karwasidik agar mengatensi ini dugaan tersebut kan gitu. Mungkin responnya seperti apa sih setelah kemarin mendatangi Bareskrim gitu, dari polisinya mungkin ada omongan apa gitu? Ya suratnya kita sudah diterima, tetapi kita belum tahu ya itu masih didisposisi lagi atau bagaimana. Ya harapan kita ya daripada surat yang kita ajukan ini ada bukti nyata lah dari kepolisian kan begitu kan, untuk menjamin hak warga negara kan di situ kan. Dan kembali lagi di sini kok, terlapor itu artinya ya kalaupun memang dia meyakini tidak bersalah, datanglah menghadap ke penyidik kan begitu kan, bukan kemudian ada panggilan kepolisian dibantarkan begitu saja. Ini untuk kepastian hukum, masyarakat kan juga melihat terhadap kasus ini. Apakah orang yang dilaporkan bisa? Ini bukan saksi fakta, dia terlapor gitu loh posisinya di situ. Tapi sudah pernah dipertanyakan nggak kepada pihak kepolisian kenapa ini masih terus bergulir dan kenapa mereka tidak melanjutkan terus kayak gitu, pernah dipertanyakan nggak sih? Pernah kami berkoordinasi dan begitu, tetapi kita juga tidak mau melampaui batas kewenangan. Itu adalah kewenangan pada penyidik dan kita pun menghargai gitu. Oke, ini masuk dalam ranah yang offscoring, tertutup kan berita acara pemeriksaan tersebut, bagaimana mereka melakukan lidik maupun sidik. Nah, tetapi di situ kita juga akan melakukan proses hukum. Kalaupun kita melihat ada kedugaan-kedugaan ya, dalam artian ini memang lambat, ada oknum atau apapun, kita akan fight pasti. Walaupun itu siapa yang mau jadi backingnya apa ya, kita kembali lagi kok, hak warga negara kok kan begitu kan, kita semua equality before the law, persamaan di hadapan hukum kan begitu. Tapi kalau boleh tahu korban-korban lainnya kasusnya sama dengan sama, semua pasalnya sama, dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, pasal 378 dan atau 372 KUHP. Semua 4 laporan ini sama dan terlapornya sama, cuma 1 CSB. Dan itu mereka sudah ngomong juga bahwa CSB juga mangkir sama. Terus bagaimana nasib kami juga begitu gitu loh.
beberapa kali manggil ini nggak ada upaya penjemputan paksa? Harusnya begitu, sesuai kan dengan peraturan Kapolri kan begitu kan, 12 tahun 2009 pasal 64 orang yang sudah dipanggil oleh penyidik secara berturut-turut walaupun saksi atau tersangka. Jadi itu alternatif ya, saksi atau tersangka, maka dapat diperintahkan untuk membawa, sprint membawa. Ya kan nggak ada orang yang bisa kebal hukum kalau sudah dipanggil polisi. Banyaklah contoh kasus yang lain, manggil dari panggilan kepolisian, kadang humas sudah rilis, kita akan jemput paksa. Tapi di kasus Bu Jessica ini kok seakan-akan dibiarkan kan begitu kan? Nah ini yang akan kita terus perjuangkan hak hukum ini. Berarti bergulir terus dari tadi sudah ngomongin kasus, tapi dari Mbak Jessica sendiri melihat hal ini terus bergulir, apalagi kesehatan dari fisik dan batinnya itu seperti apa untuk kesehatan mental dari Kak Jessica? Gimana ya ngomongnya, mungkin aku udah di tahap pasrah, berserah. Meskipun aku tetap optimis, aku tetap yakin bahwa pasti ada penyelesaiannya. Aku yakin kepolisian kita, Indonesia negara hukum, akan bekerja seadil-adilnya buat aku, korban, dan korban lain. Karena aku tahu ini masalah besar, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku yakin pasti akan ada jalan terbaik untuk aku. Kalau untuk waktu fiksi itu kan pasti sudah banget terkuras banget ya. Jadi semua sudah. Tapi untuk dari kakak sendiri, dampak untuk kesehatannya, untuk baby, untuk keluarga itu seperti apa kira-kira? Ya gimana ya, kalau sakit tuh kayak ibarat kata akhir-akhir ini kayak udah bulak-balik gitu. Nanti kalau lagi stres, kepikiran, sakit, pusing, mual, muntah, lemes, 4 hari, 5 hari, habis itu seminggu, habis itu nanti sakit lagi, begitu lagi gitu. Tapi buat aku sih, selama aku masih sanggup, aku jalanin. Cuma yang bikin aku sedih itu cuma kalau orang tua sampai sakit, terus ikut-ikutan anak aku. Kebetulan sekarang juga kemarin baru aja dari rumah sakit periksa baby Don, anak aku yang kecil yang sekarang usianya 5 bulan. Sekarang berat badannya turun, nggak turun dari grafik. Jadi itu yang aku sayangkan ya. Aku berusaha untuk happy, aku berusaha untuk nggak stres supaya ASI aku juga bagus, terus bisa ngurus anak dengan baik. Kan gimana pun juga aku ini ibu-ibu, aku punya 2 anak gitu. Masalah kayak gini tuh udah bener banget menyita waktu, menyita perhatian, batin juga tersiksa, mental juga tersiksa. Jadi aku pengen cepet selesai gitu, karena mengganggu keluarga, mengganggu diri aku, anak-anak aku, orang tua. Dan pastinya yang kayak gini juga aku nggak mau jadi contoh yang nggak baik buat masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi kecewa bahwa korban seperti aku tidak ada tindak lanjutnya gitu. Jangan sampai ini menjadi contoh bagi masyarakat bahwa wah, menipu saja lebih mudah gitu, karena hukum bisa membebaskan mereka gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai kejadian yang aku alami ini menjadi contoh buat orang lain gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Aku gimana pun juga tersiksanya, aku tetap berusaha supaya terlapor bisa bertanggung jawab. Hal-hal kayak gini tuh jangan sampai terulang lagi. Nggak boleh menipu, nggak boleh merugikan orang lain gitu. Berarti tadi sudah mention anak juga sampai ikutan sakit, orang tua ikutan sakit seperti itu. Itu memang dampak dari Kak Jessica sendiri karena pola hidup seperti jadi sudah berantakan atau gimana sih Kak? Ya namanya orang tua ngelihat anaknya kerja banting tulang dari muda sampai sekarang, terus tiba-tiba dapat musibah seperti ini. Siapa sih orang tua yang nggak kepikiran? Aku juga paham. Awalnya aku nggak mau sampai orang tua aku tahu gitu. Tapi ya mau nggak mau ini sudah terblow up ke media. Jadi orang tua tahu, akhirnya mereka kepikiran. Papaku sakit, pusing gitu, hormonnya juga, stresnya naik, kortisolnya tinggi, sampai dia jatuh di kamar mandi. Kemarin masuk rumah sakit. Itu yang bikin hati aku hancur gitu. Aku nggak mau sampai masalah aku ini sebenarnya berdampak ke keluarga besar gitu. Jadi untuk dia sendiri, ya kesana sendiri pernah nggak ngobrol sama keluarga dari sana untuk mencoba, bukan berdamai, bukan nih mau kemana nih kasus, pernah nggak sih Mas kira-kira seperti itu? Nah, gue. Nggak pernah sih sampai sejauh ini. Berarti Walaupun dia menawarkan mediasi apa semua itu ya bullshit aja lah kan begitu kan. Iya. Apa yang mau ditawarkan dari pihak lawan gitu loh. Kamu dipanggil aja kita sudah laporkan, kamu merasa kayak kebal hukum kan begitu kan. Di sini makanya saya tetap akan proses prosedur hukum, dan siapapun itu dugaan-dugaan di belakangnya dia atau siapapun kita pasti akan fight.
Ini kembali lagi kok, kita persamaan di hadapan hukum, kan begitu kan? Balik lagi Kak, untuk Kak Jedar sendiri, kemarin kan dulu pernah punya trigger untuk masalah sakit yang tadi insomnia dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi trigger ini juga untuk balik lagi merasakan hal-hal seperti itu? Jadi tuh 2 tahun lalu tuh makanya aku pindah ke Bali karena aku kan waktu terserang takikardia, hyperthyroid autoimun gitu. Perlahan-lahan tuh sebenarnya pas udah pindah ke Bali, memang penyakitnya nggak bisa hilang. Ketika terserang akan ada di tubuh gitu ya. Cuma bisa dikendalikan gitu. Nah udah better banget tuh. Aku udah dulu awalnya 1 hari bisa 10 obat, sekarang udah kayak cuma minum vitamin aja. Tapi kan kemarin terserang lagi musibah ini gitu. Jadi takikardia itu tuh alasan bisa kena tuh karena stres. Jadi sekarang kena stres lagi. Jadi gimana ya? Aku tuh berusaha banget supaya nggak kambuh. Karena kalau kambuh kan aku harus minum obat. Kalau minum obat hyperthyroid segala macam itu kan kimia. Aku nggak bisa menyusui. Jadi aku nggak mau sampai itu terjadi gitu. Gimana pun caranya, aku berusaha happy, berusaha untuk ikhlas melepaskan gitu. Cuma prosesnya memang panjang gitu. Berusaha lapang dada menjalani kasusnya, tapi ya balik lagi kalau kepikiran, sedih, stres itu bisa memicu gitu. Terakhir Kak, untuk kasus ini kira-kira apa yang akan mau disampaikan untuk pihak sana jika nanti dia melihat media ini tersebar kira-kira? Kita akan sampaikan ya, jangan merasa seperti kebal hukum. Ketika ada panggilan kepolisian, you bisa pakai lawyer kan begitu kan? Artinya ketika you dipanggil juga dalam laporan pidana harusnya menghadap. Gitu. Ini semua kembali lagi demi keadilan gitu. Gak ada orang yang bisa berlaku khusus, istimewa dan sebagainya. Dan di sini kami pun sebagai kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini. Dan kita mau ada kejelasan, ada kepastian hukum terhadap laporan polisi yang sudah dibuat. Dan ini yang akan menjadi pertanggungjawaban kami juga. Gitu. Terima kasih. Siap.